Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Suwito, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya Nurul Inaya dengan PM 022722211045 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Sebelum saya membahas mengenai salah satu jurnal yang menggunakan metode pendekatan kualitatif jenis penelitian etnografi, saya akan menjelaskan apa itu etnografi. Etnografi adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang banyak digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora, khususnya antropologi, sosiologi, pendidikan, dan komunikasi. Etnografi berasal dari kata Yunani yaitu ethnos yang berarti bahasa atau suku dan grafin yang berarti menulis. Secara harfiah, etnografi berarti menulis tentang suku atau budaya. Namun, etnografi tidak hanya sekedar menulis, melainkan juga memahami, menganalisis, menginterpretasikan makna-makna yang terkandung dalam perilaku, interaksi, dan simbol-simbol budaya suatu kelompok masyarakat. Etnografi juga merupakan sebuah proses penelitian yang melibatkan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan analisis data untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kebudayaan suatu kelompok masyarakat tertentu. Etnografi berusaha untuk memasuki dunia orang lain dengan cara berinteraksi dengan mereka secara langsung, mendengarkan cerita mereka, mengikuti aktivitas mereka, dan mencatat hal-hal yang penting bagi mereka. Etnografi juga berusaha untuk memahami perspektif etnik dari dalam dan etik dari luar dari subjek penelitian mereka. Selanjutnya, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat bermulia, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal mengenai penanaman pendidikan karakter pada model pembelajaran BCCT atau Beyond Centers and Circle Time. Jurnal ini dikutip oleh Iswanti Ningtyas dan Wulansari pada tahun 2019 dengan judul Penanaman Pendidikan Karakter pada Model Pembelajaran BCCT atau Beyond Centers and Circle Times. Jurnal ini berasal dari Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini dari halaman 110 sampai 116. Jenis penelitian digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pemilihan subjek menggunakan purposive sampling, dilanjutkan dengan snowball sampling. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keberhasilan penanaman pendidikan karakter model mulai pembelajaran BCCT atau Beyond Centers and Circle Times dapat diketahui dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh guru. Permasalahan pendidikan karakter di Indonesia dilihat dari sudut pandang penelitian dengan adanya model pembelajaran yang mampu menanamkan pendidikan karakter pada usia dini. Di dalam penelitian ini akan dibahas penggunaan metode pembelajaran BCCT untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter anak usia dini. BCCT diyakini mampu merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain yang terarah, setting pembelajaran yang mampu merangsang anak selalu aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Anak didorong untuk bermain di sentra-sentra kegiatan, sedangkan pendidikan berfungsi untuk merancang pendukung dan penilaian kegiatan anak. Pembelajarannya bersifat individual, sehingga rancangan dukungan dan penilaiannya pun disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebutuhan setiap anak. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran BCCT dalam menanamkan pendidikan karakter bagi anak usia dini.
Baik, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal tahun ajaran baru, sekolah menyusun rencana pembelajaran berupa program tahunan, program semester, rencana program pembelajaran mingguan, dan rencana program pembelajaran harian yang disesuaikan dengan tema, subtema, aspek-aspek kemampuan dan aspek-aspek kemampuan anak dan nilai-nilai pendidikan karakter. Hal ini disesuaikan dengan perencanaan yang dilakukan oleh Taman Kanak-kanak Tauladan Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kegiatan pembelajaran di TK Tauladan ini menerapkan model pembelajaran BCCT atau sering disebut dengan model pembelajaran sentra. Pada TK ini menerapkan pada TK ini menggunakan 7 sentra yang terdiri dari pertama yaitu sentra persiapan, yang kedua itu sentra balok, yang ketiga itu sentra main peran, yang keempat yaitu sentra seni kreativitas, yang kelima yaitu sentra masak, yang keenam yaitu sentra bahan alam, dan yang terakhir yaitu sentra musik. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3 yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal merupakan rangkaian aktivitas yang menarik dan menyenangkan bagi anak dimulai dari anak datang ke sekolah disambut oleh guru, kemudian anak diajari oleh guru berbaris di halaman sekolah, sehingga salah seorang guru akan memimpin beserta guru lain, serta peserta didik mengikuti gerakan moti kasar dan bernyanyi. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 25 menit. Setelah kegiatan awal selesai, murid berbaris membentuk kereta-kereta mengikuti guru untuk memasuki kelas sentra. Kegiatan inti merupakan kegiatan pembelajaran di sentra. Sebelum masuk di kegiatan inti, guru dan peserta didik duduk melingkar. Guru memberikan salam kepada semua peserta didik, guru mengabsen peserta didik, guru meminta peserta didik untuk memperhatikan siapa saja yang tidak hadir, berdoa bersama, guru menyampaikan tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan sesuai dengan kehidupan sehari-hari, guru memperkenalkan semua alat permainan yang telah dipersiapkan dan menceritakan permainan yang akan dilakukan pada peserta didik. Guru menyampaikan aturan main setelah peserta didik siap bermain. Guru mempersiapkan peserta didik untuk main sehingga kegiatan penutup untuk main. Selanjutnya itu kegiatan penutup merupakan kegiatan yang memberikan pengalaman dan mengingat kembali. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saat kegiatan pembelajaran diawali dengan guru men-setting lingkungan main dan mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan sebelum bermain. Kegiatan pembelajaran diawali dengan sapaan, nyanyian, membahas tema dan topik. Anak bermain di area-area main yang sudah disetting oleh guru. Kegiatan diakhiri dengan kegiatan Restyling, memberikan kesempatan kepada semua anak untuk menceritakan pengalaman main secara bergiliran melalui tanya jawab atau bercerita. Anak menjadi pembelajar yang aktif selama proses pembelajaran. Kegiatan ini disetting oleh guru melalui area main di sentra-sentra dengan konsep tematik. Adapun nilai pendidikan karakter yang ditanamkan pada sentra itu. Sentra persiapan fokus pada kesempatan anak untuk mengurutkan, mengklasifikasikan, membuat pola dan mengorganisasikan alat-alat dan bahan kerja, termasuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Adapun nilai pendidikan karakter yang ditanamkan adalah jujur, gemar membaca, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Sentra selanjutnya yaitu sentra balok. Sentra balok membantu anak dalam meningkatkan kemampuan berkonstruksi. Mereka dapat membuat susunan garis lurus ke atas dan representasinya nyata, dan dari bermain sendiri kemampuannya bekerja dalam kelompok kecil, merencanakan dan membangun. Dalam pendidikan yang dapat yaitu karakter yang ditanamkan yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengenai sentra main peran. Sentra main peran dapat memupuk kerjasama yang baik dalam membangun sosial, memberikan kesempatan pada anak untuk melahirkan daya kreasi masing-masing, mengembangkan emosi yang sehat bagi anak-anak, menghilangkan sifat malu, gugup, dan lain-lain. Pendidikan karakter yang dapat yaitu ditanamkan yaitu bersahabat atau komunikatif, cinta damai, dan peduli sosial. Selanjutnya itu sentra seni kreativitas, memberikan pengalaman proses kerja yang bermutu
bukan menghasilkan suatu karya seni. Selain itu, anak mendapatkan kesenian dari eksplorasi warna, keterampilan motorik, halus, dan proses kreativitas serta membangun kemampuan dasar-dasar seni. Pendidikan karakter yang ditanamkan yaitu kerjasama, kreatif, dan demokratif. Selanjutnya itu sentra masak, membantu anak-anak untuk memiliki pengalaman yang unik dalam mengenal tentang berbagai bahan makanan. Pada sentra ini, anak-anak dapat belajar tentang berbagai konsep sains, matematika, dan sosial, sehingga dapat menunjukkan perkembangan kognitif, bahasa sosial, sosial emosional, sosial, mo, sosial emosional, motorik, agama, dan seni. Adapun nilai karakter yang didapatkan itu ditanamkan sifat religius dan rasa ingin tahu. Selanjutnya itu sentra bahan alam memberikan kesempatan untuk membangun kemampuan dan berbagai macam bahan untuk bahan-bahan yang berbeda. Selain itu juga memberikan kesempatan anak dapat mengalami sensori motorik yang kaya dalam membangun kontrol diri. Sehingga nilai pendidikan yang, yang didapat yaitu mandiri dan peduli lingkungan. Dan yang terakhir yaitu sentra musik. Pada sentra musik ini anak-anak belajar mengeksplorasi berbagai alat musik maupun lagu. Nilai pendidikan karakter yang ditanamkan menghargai proses dan toleransi. Menurut hasil pengamatan yang dilakukan TK Tauladan, terlihat bahwa anak-anak sudah mampu melaksanakan pendidikan karakter dengan baik. Cara menilai dari hasil pelaksanaan pendidikan yang diberikan oleh guru untuk menilai keberhasilan pendidikan karakter pada anak, antara lain belum muncul yaitu anak belum menunjukkan perilaku yang diharapkan, mulai muncul yaitu anak yang mulai menunjukkan perilaku yang diharapkan dengan bantuan guru atau orang lain. Jadi, model pembelajaran yang digunakan oleh Taman Kanak-kanak Tauladan menggunakan SELI atau metode sentra dalam lingkaran atau sering disebut juga model pembelajaran sentra. Kegiatan dimulai dengan jurnal pagi yang menyenangkan, kemudian masuk pada kegiatan inti yakni bermain sentra, yaitu bermain sentra. Tema dibahas oleh guru sebelum bermain, kemudian kegiatan ditutup dengan melakukan recycling. Dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. Dengan menggunakan model pembelajaran sentra, pendidikan karakter dapat ditanamkan pada usia dini dengan tepat. Motivasi dari penulis mungkin untuk menerapkan keberagaman pembelajaran yang diterapkan di Indonesia, sehingga anak-anak tidak cepat bosan. Sekian dari penjelasan saya, semoga teman-teman semua dapat pahami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.